Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan menyempurnakan, kawan, memberikan tutorial lagi yang terkait dengan tutorial saya yang gambarnya seperti ini, ya, dalam hal kita mencari data. Ya. Jadi pada tutorial di sini, ini kalau kita klik cari data, kemudian kita tulis nama, ya, kebetulan nama yang saya pakai di sini adalah yang sudah di warna kuning ya di Excel-nya. Dia mendapatkan pada tanggal 26 Januari. Tapi format di sini, di list box-nya, formatnya adalah bulan dulu baru tanggal. Kemudian nominalnya 5 juta, di sini tidak terformat ya, dalam currency-nya, ya, termasuk dengan nominal yang lainnya. Mestinya di Excel-nya seperti ini. Ya. Nah, kali ini saya akan menyempurnakan bagaimana supaya pada saat ini kita panggil, misalkan saya masih menggunakan data yang sama, kawan ya. Jadi kita panggil nama yang sama. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat, ya, tanggal 26 di sini terformat 26 Januari. Angka 5 juta di sini terformat 5 juta dalam satuan rupiah. Demikian pula dengan nominal lainnya terformat gitu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kali ini yang akan saya ajarkan dalam tutorial ini, ya. Oke, langsung aja sekarang kita masuk, kawan, kepada scriptnya. Jadi masuknya ke developer, kemudian klik view code, ya, kemudian kita klik ini project explorer. Kita cari user form-nya di mana, di 3. Nah, ini asumsinya teman-teman sudah paham membuat user form ya. Kalau belum, nanti silakan berikan komentar untuk kita berikan tutorial cara pembuatan user form-nya. Gitu, ya. Jadi scriptnya dari atas sini sampai ke bawah ini masih sama, kawan, dengan yang kemarin. Ya. Jadi mulai dari atas sampai dengan next ini sama. Nah, mulai ini yang ada warna hijau, script di bawah untuk memformat angka di list box. Nah, ini tambahannya. Ke sini sampai bawah tambahannya. Ya. Jadi ini saya tidak merubah, sama hanya saya berikan tambahan sedikit penjelasan. Ya, nah, ini adalah script list box-nya. List box-nya kita berikan nama list cari data 1 supaya tidak berbenturan dengan yang satunya tadi ya, karena pada file yang sama. Saya berikan nama list cari data 1, kemudian cari datanya juga saya beri nama cari data 1 ya. Kalau di tutorial sebelumnya pakai user form 2 ini, nah ini namanya adalah cari data. Di sini list box-nya adalah list cari data. Nah, ini supaya tidak berbenturan membacanya, maka saya bikin user form 3, tapi dengan identitas saya berikan tambahan angka 1, cari data 1, list cari data 1 ya. Nah, untuk teman-teman yang akan mengikuti tutorial ini dibiarkan aja, yang kemarin mungkin sudah menggunakan ya, mengikuti tutorial kemudian mencoba dengan menulis skripnya, ini biarkan aja list cari data, tetap nggak usah ditambahin 1 ya. Jadi ini tidak ada perubahan, hanya ada penambahan penjelasan dari saya yang warna hijau gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke sini, kawan ya, script untuk membuat format ini. Nah, sekarang kita berikan dulu for char. Ini bebas, char-nya ini teman-teman boleh nulis apa saja ya. For char sama dengan 1 to me. Me-nya siapa di sini yang dimaksud? Me-nya adalah list cari data 1 ya, kotak untuk menampilkan hasil. List count main 1. Jadi artinya di sini kita disuruh mencari data ya secara horizontal. Jadi sampai dengan baris akhir. Jadi kalau sudah ditemukan baris kosong, berarti kita naik ke satu baris di atas yang min 1 ini. Jadi ini adalah perintah mencari data secara horizontal untuk char-nya. Nah, kemudian for C pun ini teman-teman bebas mau dinamakan apa. 45 ya. Sampai di sini kita belum bisa mendefinisikan, kawan ya. C ini pengertiannya seperti kur nggak, artinya mencari secara horizontal, atau di sini mungkin mencari secara vertikal, secara kolom berarti ya. Nah, ini akan dipertegas di sini, kawan.
ya, dipertegas di bawah ini. If is numeric, ya, kemudian ada ini yang mempertegas. Nah, pengertian dot list, kemudian kurung buka, ada parameter pertama, kemudian ada parameter kedua. Parameter pertama ini selalu dibaca baris. Parameter kedua akan dibaca sebagai kolom, gitu kawan. Ya, sama dengan ini di Excel-nya. Ya, di sini Excel itu membacanya bahwa kolom kedua dari list box ini diambilkan dari Excel sheet, nama sheet-nya ini baris kolom. Jadi pembacanya baris baru kolom. Jadi sama di Visual Basic ya. Jadi karena dot list ini yang menunjukkan bahwa angka 6 adalah kolom, berarti di sini kita mendapatkan for C sama dengan 4 to 5, berarti 4 ini adalah kolom keempat yang ada di list box atau yang sudah kita beri nama list cari data 1 ya. Nah, C-nya ini boleh teman-teman rubah for kolom. Jadi kalau C-nya dirubah kolom, maka di sini yang bernama C itu nanti kita rubah kolom juga, gitu kawan. Ya. Nah, ini caranya begini kawan. Tadi kita coba panggil ya, ini ada beberapa nama currency yang mau kita urutkan ya. Di sini kalau kita lihat ini kolom 1, cuman dalam Visual Basic kolom 1 ini disebut sebagai kolom ke-0 kawan. Ya, kolom ke-0, 0 ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, berarti plafon ini kolom keempat. Berarti provisi kolom kelima, ya. Ini kolom ke-6, kolom ke-7. Berarti kita akan memformat kolom keempat, kolom ke berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, ya, kolom keempat sama 6, 7, 8. Jadi ada lompat kawan, ya, tidak berurutan gitu ya. Nah, caranya gimana kalau melompat? Nah, ini teman. Ya, di sini. Kalau dia melompat, ya, maka ini kita abaikan dulu kita. Kita tidak perlu bikin ini. Nanti saya jelaskan ya di belakang. Kalau kolomnya berurutan, kita bisa menggunakan ini. Untuk mengaktifkan ini, tanda serunya kita buang aja. Nah, jadi dia menjadi hitam. Tapi kalau saya matikan, saya beri tanda seru, tanda ketik ya, maka dia menjadi hijau, tidak berfungsi ini ya. Jadi ini saya berikan dulu cara yang tidak berurutan. Kita sudah tahu kita akan memformat pertama ada di kolom 5. Tapi karena dalam Visual Basic untuk list box, kolom kelima itu berarti menjadi kolom keempat. Karena kolom satunya dihitung sebagai kolom 0 gitu ya. Makanya kita tulis ini, jadi jika pada list box kolom keempat ya, nah karena kur sudah didefinisikan sebagai baris, pada baris yang kita temukan kolom keempat dia berupa angka, ini pengertiannya, maka pada sel tersebut, artinya pada kolom list box-nya yang sudah kita beri nama list cari data 1, baris yang kita temukan kolom keempat itu kita format sama dengan format value, karena menyangkut numerik ya, value ini kita tulis lagi. Nah, selnya, tempatnya di mana yang mau kita format, sama seperti ini ya. Baru kita bikin ini formatnya kawan. Nah, formatnya teman-teman boleh aja langsung yang depan ini dibuang, langsung begini boleh gitu ya. Tanpa ini juga boleh gitu ya. Atau ini dibuang juga nggak apa-apa teman-teman. Saya sudah coba ya. Nah, langsung begini. Pagar-pagar 0,00. Tapi jangan lupa ada tanda petik. Boleh, hasilnya sama. Ya. Nah, jadi gini. Karena tidak berurutan, ya. Sekarang kita menegaskan lagi. Jadi jika di list box pada baris yang kita temukan, berarti barisnya turun 1 ya, karena perintah kur ini mencari baris hingga baris yang kosong gitu. Kita turun setelah kolom 4, dia masuk. Nah, ini perintahnya langsung ke kolom ke-6 karena memang kolom 5-nya bukan berupa angka. Jadi ini kita pakai script ini kalau tidak berurutan. Jadi kita tentukan di kolom berapa gitu. Nah, kita tulis sama, tinggal kolomnya kita rubah.
kolom ke-6 sekarang. Jadi tinggal di copy aja, di copy, nanti kolom 4 dirubah 6. Jadi di copy 6-nya kita rubah 7. Demikian pula yang terakhir ini kawan. Gitu. Sehingga ini kalau sudah nanti dijalankan, bisa teman-teman jalankan, maka dia angka semua yang berupa angka atau numerik, dia akan terformat seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang teman-teman lihat lagi sekarang di sini. Ya. Di sini ada apa tanggal, kawan. Ya, tanggal di sini untuk pada tutorial saya sebelumnya, ya, itu tanggalnya belum terformat tanggalnya. Oke, teman-teman kalau ini sekarang versi ini kan tanggalnya sudah 26 Januari, sudah sama dengan yang di Excel ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita masih menggunakan logika yang sama, teman, dengan numerik. Ya, jadi saya pisahkan. Jadi script di bawah adalah untuk memformat tanggal. Jadi kita gunakan. Ya, jika pada list box baris yang kita temukan, nah tanggal itu ternyata ada di kolom keempat, ya urutannya. Tapi karena dimulai dari kolom ke-0, berarti kita nulis kolom ketiga. Jadi seperti di list ini, teman-teman. Nah ini berarti list box-nya dimulai dari kolom ke-0. Nah, kolom keempat atau ketiga adalah tanggal, gitu ya. Berarti kita pakai kolom ketiga. Jika pada list box-nya, pada baris yang ditemukan kolom ketiga dia berupa tanggal, maka ini list box tersebut, sel yang kita temukan tadi, kita format. Nah, tentunya karena kita format tanggal, tidak perlu file, value, maksudnya tidak perlu. Filenya kita buang. Jadi langsung sel yang ditentukan, langsung formatnya. Nah, di sini teman-teman boleh pakai tanda pemisah gini atau tanda gini, silakan ya. Saya kebiasaan pakai spasi aja. Gitu. Ini formatnya untuk tanggal. Ya. Sehingga waktu ini kita jalankan, maka ini kita panggil. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, tanggalnya sudah sama dengan sumber yang ada di Excel. Nominalnya dia sudah terformat, ya, yang semua nominal. Kita sampai tadi kolom 8 ya, jangka waktu berupa numerik, tapi ini tidak kita tentukan, tidak kita hitung, tidak kita format, karena kita berhenti sampai kolom ini tidak kita masukkan, gitu ya. Nah ini sudah terjadi gini, kawan, hasilnya. Nah sekarang saya ingin jelaskan lagi bagaimana kalau kolomnya berurutan, kawan, ya. Bagaimana kalau kolomnya berurutan. Nah sekarang gini, kawan. Karena di sini ada if 1, 2, 3, 4, 5, maka scriptnya harus ditutup dengan and if sebanyak 5. Ya. Kemudian di atas karena kita mulai dengan for char, kita mulai dengan for, ya, maka harus ditutup dengan next char. Ya, jadi kalau for artinya kalau for selalu ditutup dengan next. Tinggal for-nya ini apa ini? Kalau ini teman-teman tulis baris, maka di sini next-nya adalah baris, gitu. Oke. Nah sekarang kalau ini cuma satu, teman, ya, berurutan, ya, maka ini dipakai, kawan. Nah ini dipakai ini, ya, ini dipakai. For C sama dengan 45. Nah, kita sudah tahu bahwa 45 ini adalah identik dengan pencarian kolom. Nah, yang di sini harus kita aktifkan. Ketiknya saya buang, gitu ya. Nah, yang teman-teman yang harus merubah di sini adalah karena kita sudah mendefinisikan C ini adalah kolom 4 sampai 5, atau di sini 6 sampai 8 yang berurutan ya. Ini kita ganti 6 sampai 8. Berarti teman-teman tinggal merubah ini bukan 4 ya, yang ini tidak perlu dipakai ya, yang ini bisa matikan, saya berikan tanda petik. Nah, berarti ini teman-teman cukup bikin satu aja, tapi angka 6-nya kita rubah C, kawan. Karena C sudah kita definisikan kolom 6 sampai 8. Berarti 6 di sini kita rubah C, yang di sini juga kita rubah C. Nah, yang ini tidak perlu, teman-teman. Jadi kalau kolomnya berurutan,
teman-teman cukup bikin gini, ya, cukup satu if ini. Jadi karena hanya satu if, maka penutupnya juga cukup, and if-nya cuma satu, yang ini nggak perlu. Nah ini kalau berurutan, kawan. Ya. Kalau berurutan, teman-teman bisa menggunakan script satu aja, yang sebelumnya kita tentukan kolom berapa sampai kolom ke berapa. Kita mau memberikan variabel apa namanya. Nah, di sini yang kita ikuti. Jadi for-nya ditutup dengan text, text-nya juga mengikuti. Kalau di sini C, di sini juga text C. Jadi itu bedanya, kawan. Ya, kalau melompat, ini yang kita matikan, kita nggak bisa karena kolomnya melompat, maka kita hitung satu-satu. Ya, kolom berapa, kolom berapa, kolom berapa, seperti ini. Mungkin sampai 6 kolom, ya berarti nanti ditutup dengan 6 if, gitu. Ya. Baik kawan, ini aja yang menyempurnakan dari tutorial saya sebelumnya. Mudah-mudahan tambahan tutorial ini bisa menyempurnakan hasil dari teman-teman yang mungkin juga sudah mengikuti tutorial saya ini. Oke, silakan dicoba. Terima kasih kawan.